Sahabat SDP, kita berjumpa. Saya minta maaf karena hampir 1 bulan lebih kayaknya ya, saya tidak menjumpai Anda dan berbagi informasi terkait dengan dunia pendidikan yang biasanya saya sampaikan ya seminggu sekali begitu, karena ada banyak hal yang harus saya selesaikan. Tapi kali ini ya kita kembali lagi. Topik hari ini saya akan bicara tentang Eskari. Jadi ini sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan di Finlandia yang saya bagikan mungkin bulan Desember gitu ya. Nah, Eskari ini seperti apa? Itu yang akan menjadi topik pesan kita pada hari ini. Ya, Eskari merupakan persiapan buat anak yang akan masuk ke jenjang sekolah dasar. Jadi kalau dibandingkan dengan di Indonesia, maka ini setara dengan TK, begitu ya. Dan di sini anak masuk Eskari itu dimulai pada usia 6 tahun. Jadi perhitungannya begini. Perhitungan usianya itu hanya dihitung berdasarkan tahun kelahiran. Jadi tanpa peduli akan bulannya, tentu saja akan dapat diperdebatkan gitu ya. Berarti jaraknya hampir setahun dong. Kalau ada yang lahirnya 1 Januari, kemudian ada temannya yang lahirnya misalnya 30 Desember gitu. Tetapi itu bukan menjadi topik bahasan saya dan saya tidak akan memperdebatkan itu, karena toh kalau mau didebatkan ya pasti ada gitu ya topiknya apa. Program ini berlangsung selama 1 tahun, sehingga begitu anak menyelesaikan Eskari, maka biasanya dia akan ditransfer ke sekolah dasar pada usia 7 tahun. Nah, sebenarnya ada satu informasi yang kelewatan karena baru saja saya mendapatkan informasi dari seorang teman gitu ya. Jadi Paifakoti di tempat ini itu masuknya dipercepat. Jadi kalau saya menyampaikan sekitar umur 2 atau 3 tahun, maka dalam beberapa bulan terakhir ini atau mungkin setahun terakhir ini ada perubahan, yaitu Paifakoti anak itu bukan dipaksa gitu ya, tetapi diharapkan dibawa masuk ke Paifakoti sejak usia 9 bulan. Cukup dini menurut saya. Hal ini karena ada perbedaan pola asuh gitu ya dari dalam banyak keluarga. Misalnya ada orang tua yang mau menghabiskan waktu bersama dengan anak, bermain, membacakan cerita, beraktivitas bersama-sama dan sebagainya. Tetapi ada juga orang tua yang lebih suka mengajak anaknya hanya nonton TV gitu ya, kasih anaknya main game dan sebagainya. Sehingga ada gap gitu ya, ada jarak terkait dengan kemampuan kognitif dan kemampuan sosial anak. Oleh karena itu, pemerintah memikirkan gap ini mesti diperkecil gitu ya, sehingga kemampuan kognitif dan kemampuan sosialnya itu bisa berkembang dengan lebih seragam, kira-kira begitu. Maka anak dimotivasi, bukan anak, orang tua dimotivasi untuk mengirimkan anaknya ke Paifakoti sejak usia 9 bulan. Terus bagaimana caranya? Cara yang dipakai adalah dengan memotong tunjangan ibu yang merawat bayinya, dipotong sekitar 50%. Lumayan gede ya. Jadi misalnya 1 bulan seorang ibu yang berkomitmen untuk merawat bayinya tidak bekerja sama sekali, maka pemerintah misalnya memberikan semacam uang tunjangan buat ibu-ibu yang seperti ini sebesar 700 euro per bulan. Maka begitu masuk di usia 9 bulan, ketika anak ini tidak dibawa masuk ke Paifakoti, maka tunjangan ini dipotong menjadi sekitar 50%-nya. Jadi para ibu ini dipaksa gitu ya untuk kembali bekerja atau kehilangan tunjangan dari negara. Memang ide besarnya adalah karena melihat situasi sosial di keluarga tidak sama gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke
topik utama yaitu eskari. Eskari dalam satu hari mereka beraktivitas selama 4 jam. Jadi mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang setiap hari 5 hari seminggu. Tetapi anak itu dibawa ke eskari bisa jam 8, ada yang datang di bawah setengah 7 atau jam 7, tergantung dari jam kerja orang tuanya. Sehingga guru-guru yang terlibat di fakulti, juga guru-guru yang ada di eskari, biasanya jam 6 pagi mereka sudah siap untuk menantikan kedatangan anak-anak. Dan apa yang dilakukan gitu ya setelah 4 jam, setelah jam 1, artinya setelah makan siang, ada yang pulang gitu ya. Tetapi ada juga yang menunggu sampai sore bermain di situ karena orang tuanya mungkin masih bekerja dan belum bisa menjemput. Jadi mereka dititipkan begitu di eskari sampai dengan sore hari. Kegiatan anak di eskari itu mirip-mirip dengan di fakulti, tetapi lebih terstruktur. Artinya memang mereka belajar sambil bermain, mengedepankan bermain, kemudian mereka juga bisa belajar sesuatu. Mereka belajar juga huruf dan angka, karena itu akan nanti dipergunakan banyak waktu masuk di SD. Kemudian mereka belajar untuk bekerja dalam kelompok. Jadi misalnya diberikan tugas sederhana, misalnya membersihkan meja atau membersihkan tempat selesai mereka bermain. Jadi ada aktivitas yang dirancang berkelompok sehingga mereka terbiasa untuk bekerja dalam kelompok, bekerja bersama dengan temannya. Dan ada juga pelajaran membaca, tetapi bukan menjadi sebuah prioritas. Sehingga anak di sini pada waktu masuk di SD ada yang belum bisa membaca, dan itu tidak masalah karena dalam waktu mungkin 2 atau 3 bulan waktu mereka di SD mereka akan sudah bisa membaca. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal huruf waktu mereka ada di eskari. Lalu berapa jumlah anak di dalam satu kelas? Bervariasi tergantung dengan kapasitas tempatnya, sekitar 20 biasanya. Dan di dalam satu kelas yang berisi 20 anak ini berusia 6 tahun ditangani oleh 1 sampai 2 guru plus asisten, sehingga mereka beraktivitas di situ. Biasanya tempat kelasnya cukup besar, dan di kelas itu semua kelas ya di Finlandia biasanya sudah ada dapur kecil gitu, ada tempat cuci tangan dan sebagainya, dan disesuaikan ketinggiannya disesuaikan dengan tinggi badan anak. Orang tua akan mendapatkan informasi kegiatan per minggu, sehingga begini, misalnya minggu depan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Finlandia gitu. Kemudian kita akan membuat hiasan dari kertas warna biru dan putih, karena biru putih adalah warna negara warna bendera di sini. Orang tua mendapat informasi, kemudian apa yang akan dilakukan, apa yang mungkin perlu dipersiapkan dan sebagainya. Dan biasanya orang tua juga punya kesempatan untuk berdiskusi, berbicara dengan guru pembimbing, juga asisten terkait dengan perkembangan anaknya. Seperti apa perkembangan anak yang dibicarakan antara orang tua dengan guru pembimbing di eskari? Biasanya terkait dengan kemampuan kognitif anak, kemampuan bersosialisasi, kemampuan seperti menghargai orang lain, kemampuan untuk bisa menguasai diri gitu ya. Dan bagaimana eskari atau sekolah ini bisa mendukung gitu ya, memberikan dukungan terkait dengan pola asuh anak yang tepat selama di rumah. Di eskari juga ada psikolog anak yang mengamati perkembangan anak, sehingga orang tua pun mendapatkan semacam update begitu, bagaimana perkembangan anaknya selama ada di eskari. Di akhir eskari, jadi sekitar bulan Mei akhir gitu ya, antara Mei akhir sampai dengan awal Juni tergantung tanggalnya, orang tua dan guru akan
membicarakan kesiapan anak untuk masuk ke sekolah dasar yang di sini namanya Peruskolo. Saat itu orang tua dan guru akan duduk bersama dan membicarakan kelebihan dan kekurangan anak yang menjadi catatan kepada buat guru di SD nanti, gitu ya. Dan pertanyaannya, apakah mungkin gitu ya dalam diskusi itu akhirnya diputuskan bahwa oke, anaknya tidak ditransfer dulu ke ke sekolah dasar ke Peruskolo, tetapi tetap di SKD dulu setahun lagi. Itu dimungkinkan, tetapi memang sangat jarang. Tapi itu memang menjadi bahan diskusi yang penting buat orang tua, juga buat guru di sana, supaya orang tua pun bisa mengerti kondisinya. Artinya, mengapa anak ini belum dianggap siap misalnya ditransfer ke Peruskolo, ke sekolah dasar, sehingga orang tua pun diberikan pengertian, orang tua pun diberitahu mengapa dan sebagainya. Karena memang semuanya dilakukan berdasarkan observasi yang dikerjakan guru dan psikolog anak yang ada di sana. Lalu di mana lokasi SKRI itu berada, begitu ya? Kalau Pai Fakulti itu saya bilang hampir di tiap kecamatan atau kelurahan mereka punya Pai Fakulti 2 biasanya. Kalau di SKRI biasanya SKRI ini berada di tempat yang sama dengan SD. Jadi mereka juga belajar pada waktu bermain, istirahat begitu, break time. Mereka juga belajar untuk berinteraksi dengan nanti mungkin bakal teman atau kakak kelasnya begitu. Dan rata-rata jarak dari rumah ke sekolah itu dibatasi gitu ya, maksimal 3 km dari rumah. Jadi menggunakan sistem zonasi. Jika seorang anak tidak bisa masuk ke sekolah tertentu yang berjarak kurang dari 3 km karena misalnya sudah terlalu banyak siswa di sana dan gurunya juga terbatas dan terpaksa masuk di sekolah yang agak jauh, misalnya lebih dari 3 km, maka pemerintah kota itu akan menyediakan transportasi buat anak-anak ini hingga mereka berusia 10 tahun. Ada yang mengatakan bahwa SKRI ini sudah produk lama begitu. SKRI sudah ada bertahun-tahun. Ya, kalau dari hitungannya masuk akal gitu ya. Finlandia merdeka 1917 dan perkembangan SKRI cukup pesat. Artinya ketika saya berdiskusi dengan seorang teman gitu ya, asli orang Finlandia, dia mengatakan bahwa sekitar 25 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi bagian dari SKRI atau ketika adiknya masih ada di SKRI bukanlah sesuatu yang sifatnya formal seperti sekarang ini. Artinya masuk 1 minggu, 5 hari per minggu, kemudian jam 9 sampai jam 1 siang begitu. Tidak demikian, mereka hanya masuk ke SKRI hanya 2 hari per minggu, sehingga SKRI ini yang sekarang sedang dikerjakan bisa dianggap sebagai produk yang baru. Dan kali ini sedang ada kajian untuk membuat SKRI ini menjadi sebuah persiapan masuk SD yang rentangnya 2 tahun. Sudah dikerjakan di beberapa tempat gitu ya, tetapi masih dalam tahap uji coba. Saya sendiri masih belum tahu seperti apa hasilnya, karena untuk membaca hasilnya semuanya dalam bahasa lokal yang kemampuan saya masih sangat terbatas untuk hal itu. Jadi kalau kita melihat SKRI, paralelnya begitu ya dengan Indonesia adalah seperti di TK, menjadi sebuah persiapan untuk masuk ke SD. Hanya saja memang lebih mengedepankan bermain dengan waktu sekolah yang pendek, sekitar 4 jam per hari. Tidak menekankan pada konsep harus membaca, harus bisa membaca setelah selesai SKRI. Kemudian juga tidak ada semacam kewajiban bahwa setelah dari SKRI langsung bisa ke SD tanpa mengulang gitu ya. Yang menarik adalah yang saya perhatikan bahwa di SKRI ini
sekolah menyediakan psikolog anak yang memperhatikan perkembangan anak. Ini yang saya lihat kita mesti bisa mencontoh begitu ya. Saya yakin bahwa di Indonesia kita cukup banyak punya psikolog-psikolog anak yang kompeten, yang bisa mendukung proses belajar anak, yang bisa mengamati perkembangan anak, yang bisa mendukung bagaimana seorang anak bisa belajar dengan lebih baik. Dan itu potensi yang kita punya. Saya pikir kita mesti manfaatkan untuk menyiapkan generasi penerus dan menyiapkan mereka untuk bisa belajar lebih baik. Saya kira itu bahasan kita hari ini terkait dengan SKRI. Kita jumpa lagi lain kali.